menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, usapkah hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu Nyai Hajah Wuri Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji UU Ruzhanul Ulum SE dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Pembina Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Yang kami hormati Pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil Siroj. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ni'amillah Akil Siroj. Dan yang kami hormati para Ibu Nyai, Asatidz wal Ustadzat,
khotimin, wali khotimin, dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara Haul Kiai Haji Aqil Siroj yang ke-34 dan Tasyakur Khotmil Juz Amma dan Al-Quran Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon tahun 2023 yang akan dibuka dengan pembacaan tawasul oleh Bapak Kiai Haji Ni'abillah Aqil Siroj. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin hasanah wa ila ruhin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ila arwahi jami'il khulafa'ir rasyidin wa ila arwahi baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha khususan Asy Abdul Qadir Al-Jailani wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin wal qurra'i wal fuqaha'i wal muhaddithin wal mufassirin wa ila arwahi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi khususun ila ruhi walidi Kiai Aqil Siroj, walidatinya Afifah, akhi Kiai Ja'far, akhi Kiai Asin, wa ala sa'iri dzurriyyah min jaddina Kiai Sa'id, Kiai Siroj, Kiai Harun. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum waj'alil jannata mathwahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. Dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Haji Syamsuddin MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan oleh pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, Bapak Kiai Haji Muhammad Mustafa Aqil Siraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jamil khalaiqi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaram panjenenganipun Mbah Yai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia hafizahullah wa azahu wa ta'ala umrah. Dumateng Bapak Profesor Dr. Kiai Said Aqil Siraj, Bodolan Ketua PPNU yang saya hormati. Pada Bapak U yang mewakili Pak Gubernur yang saya muliakan. Dumateng Bapak Bupati yang saya hormati. Para kiai, para ibu nyai, hadirin hadirat, auliaul khotimin wal khotimat yang saya muliakan. Alhamdulillah beliau, ibu pemakaran, mohon maaf. Alhamdulillah kali ini haul Kiai Aqil ke-34 Pak Yai. Jadi wafat beliau tahun 90 pas Muharram tanggal 17 atau 18. Nah ibu saya waktu itu di rumah sakit akhir Dzulhijjah. Kurang 2 hari Muharram beliau bertanya, iki Muharram apa belum? Belum Bu, nanti 2 hari lagi. Saya minta mati saya sudah masuk Muharram biar haulnya bareng. Ya Allah. Jadi ibu saya minta matinya, wafatnya itu bulan Muharram, tujuannya biar haulnya bareng itu kira-kira. Kira-kira zaman sekarang Nyai begitu masih ada enggak ya yang akhirnya. Bahwa para bapak, para ibu, saya hormati. Bapak saya Kiai Aqil punya anak 5. Kiai Ja'far, Kiai Said, saya sendiri, lantas Ahsin, lantas Kiai Ni'am. Dari dulu Pak Kiai, bapak saya itu kalau ada tamu pejabat, itu yang diundang Kiai Ja'far. Ja'far yang ada tamu ini temui. Pejabat-pejabat. Kalau ada yang
DRS, Profesor, Doktor, yang dipanggil Kiai Said. Seperti kayak Pak Ishak, Ketua SMA, Kepala SMA. Dia dipanggil, ini ada Pak Pak Said mana? Said. Kalau ada tamu yang bawanya beca gitu, saya dipanggil saya. Saya yang naik perdokar panggil saya. Mana Mustafa itu banyak tamu. Mesti itu ya petani-petani itu. Sekarangnya begitu, Masya Allah luar biasa. Itu salah satu Kiai Akil Pak Kiai. Kiai Akil itu punya sawah di sebelah barat. Lewat tempat, itu Kiai Akil bicara, ini nantinya jadi pondok. Di sana ada sawahnya namanya Blok Watu Geni, ini jadi pondok. Itu kedua-duanya sekarang menjadi pondok besar. Luar biasa. Nah itu kira-kira profesor mana yang bisa begitu kira-kira. Luar biasa. Dan ini yang ke-34, yang awal aulad Pak Yai Jafar meninggal dunia rahimahullah. Yang keempat adik saya sudah meninggal dan insya Allah saya yang terakhir. Urutannya yang terakhir, bisa saja tidak urut. Para bapak yang saya hormati, saya tidak lama-lama, mohon maaf semuanya, terima kasih khususnya kepada beliau. Beliau datang sebagai ibrah, pelajaran luar biasa. Allah tidak salah dan makin yakin pada Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang mukmin. Waladzina utul ilma. 4 tahun yang lalu, nyun sewu Pak Kiai. Pak Kiai Ma'ruf dengan ibu masuk ke rumah saya naik beca Pak. Fotonya masih ada Pak. Naik beca, diiring oleh banser dan santri dan tukang-tukang beca kira-kira begitu. Sekarang ya Allah dikawal, yang menakutkan itu pengawalnya bukan kiainya Pak. Ini luar biasa. Ini waladzina utul ilma. Dan kalimat waladzina utul ilma darajat makin yakin bahwa apapun posisinya utul ilmanya tidak hilang. Pak Kiai Ma'ruf tidak pernah disebut wakil presiden, maaf Pak, Bapak Ma'ruf Amin tidak pernah. Kiainya mesti dikucilkan. Ini artinya waladzina utul ilma tidak akan hilang. Itu berkah pesantren dan NU. Oleh karena itu Pak Kiai sungguh sangat menjadikan ibrah, pelajarnya luar biasa. Dulu Pak Kiai ditanya, Pak Kiai sudah sepuh kok mau menjadi calon wakil presiden? Pak Kiai jawab, siapa yang bilang saya masih muda? Saya kira mau marah, siapa bilang saya sudah tua? Jawabnya, siapa yang bilang saya masih muda? Begini Mustafa, dalam Al-Qira'atul Rasyidah itu ada orang sudah tua menanam pohon korma. Ditanya, Mbah, Syekh, sampean mau korma, menanam korma apa sampai nanti akan merasakan buahnya? Saya tahu saya sudah tua. Saya menanam korma bukan untuk saya tapi untuk anak saya. Wa kadzalika Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf adalah miftahul bab, pembuka untuk kita. Saya membuka pintu. Silakan setelah saya siapa saja yang menjadi wakil presiden atau bahkan presiden. Itu Kiai Ma'ruf. Terima kasih. Jazakumullah khairan kerawanipun. Mohon maaf Pak Kiai kirang penghormatan. Semuanya mohon doa semoga pesantren yang dulu kempek disebut pesantren tertinggal, tua, kuno, sekarang luar biasa sesuai dengan harapan Nabi Zakaria, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, dan ilmiahnya waj'alhu rabbi radhiya dalam agama dan akhlaknya. Di pesan kempek ini Pak Kiai sudah ada SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMK, Stikes, Seties. Ini luar biasa sekali. Insya Allah akan lebih bicara tentang ilmu dan amaliyah. Demikian, mohon maaf semuanya. Jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
اللهم ارزقنا المعارف الربانية واللطائف الرحمانية والواردات الإلهية والمواهب الاختصاصية والعلوم اللدنية وبلغنا رتبة الإحسان ووحدة الشهود والحمد لله رب العالمين. علماءنا الكرام ومشايخنا الأفاضل, para pejabat, wabil khusus Wakil Gubernur Jawa Barat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, Bupati Cirebon, para ulama, terutama Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, mantan bukan fotolan, mantan Ketua Umum, katanya Ketua Umumnya masih Kiai Said. Kalau Gus Yahya itu penggantinya. Kiai Haji Mustafa Agil Siraj, Kiai Haji Ni'amullah Agil Siraj, dan seluruh keluarga pesantren. Tadi saya pikir apa khas, ternyata singkatan dari Kiai Haji Agil Siraj yang kita hauli pada hari ini, dan para masyayikh hadirin undangan yang berbahagia. Pertama, saya merasakan kesyukuran yang luar biasa karena hari ini saya bisa hadir di pondok pesantren. Saya bilang kalau saya di pondok pesantren itu saya betah, karena saya memang orang pesantren. Jadi kalau saya pesantren itu kalhuti filma, kayak ikan di air. Nanti nggak mau pulang-pulang. Betah. Dan saya bangga kalau saya menjadi santri. Ternyata santri itu bisa jadi apa saja. Bisa jadi camat, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi menteri, bisa jadi presiden, bisa jadi wakil presiden. Bisa apa saja. Nah, Gus Dur itu kan presiden. Santri bukan? Santri bisa jadi wakil presiden. Mudah-mudahan nanti ke depan santri kempek ada yang nanti menjadi presiden juga nanti ke depan. Amin. Dan kemarin kita meresmikan masjid. Yang meresmikan Jenderal Kepala Staf Angkatan Darat. Ternyata dulunya santri juga itu. Santri pun bisa jadi jenderal. Saya punya cucu, mondok, Alia. Begitu Alia dia minta jadi tentara. Sekarang sedang ada di tempat Akmil, Akademi Militer. Itu santri. Saya bilang biarlah cucu saya nggak jadi kiai, yang penting jadi jenderal nantinya itu. Oleh karena kita harap ke depan santri-santri ini mengisi tempat-tempat yang memang untuk membangun umat. Pesantren yang didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Agil Siraj ini sudah melahirkan alumni tiap tahun, mencetak orang-orang yang berilmu. Saya sering mengatakan bahwa pesantren ini luar biasa. Ya, para ulama, para aulia dulu itu dalam waktu yang singkat membuat Indonesia ini adalah negara yang paling banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di seluruh dunia ada datanya. Ya.
RRT itu memang 1,5 miliar penduduknya. Tapi umat Islamnya cuma 22 juta. India juga segitu. Nah, Indonesia ini lebih dari 200 juta. Jadi ini adalah berkat pesantren-pesantren itu. Oleh karena itu saya katakan penduduk surga itu nantinya banyakkan orang Indonesia. Ya karena yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah orang Indonesia. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Jadi di sana banyak orang Cirebon masuk surga itu kan. Cuman masuknya ada yang beda-beda. Ada yang langsung. Ada yang digoreng-goreng dulu gitu. Tinggal maunya sejak mau digoreng dulu apa mau langsung. Langsung jangan maksiat sudah. Insya Allah langsung semua. Ini. Dan pesantren itu ternyata setelah saya perhatikan benteng yang kuat. Hasnun hasin. Untuk menjaga lihimayati aqidatil ummah. Buktinya apa? Ratusan tahun dijajah Belanda, mayoritasnya tidak hilang. Di negara lain banyak, kalau dijajah hilang. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu biasanya menurut penguasanya. Tapi Indonesia tidak. Walaupun penguasanya bukan muslim, tetapi masyarakatnya. Karena apa? Karena ada pesantren-pesantren yang menjaga umat itu. Ini saya kira hal yang harus kita pertahankan dan kita hidupkan terus. Dan pesantren ini merupakan tempat yang menyiapkan orang-orang yang mutafaqihina fiddin. I'dadul mutafaqihina fiddin. Kenapa? Karena memang tugas Rasulullah ini harus dilanjutkan. Nah, kalau tidak ada yang melanjutkan, berhenti. Misalnya Kiai Agil wafat, tidak ada putra-putranya, kan berhenti. Tidak ada santri-santrinya yang melanjutkan. Karena kata Rasulullah, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia. Orang kehilangan ilmu itu enggak ada. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya diambil, ilmunya. Lalu ulama meninggal, istrinya dibawa apa tidak? Tidak. Sawahnya, tidak mobilnya. Ilmunya dibawa, enggak ditinggal. Nah, kalau enggak ada gantinya bagaimana? Hatta idza lam yabqa alimun, ya, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Kalau sudah tidak tersisa seorang alim pun, maka orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang juhal, yang bodoh-bodoh. Idza su'ilu aftau bi ghairi ilmin, kalau ditanya dia akan memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu adallu, dia sesat dan menyesatkan. Disitulah fungsi pesantren itu untuk terus menciptakan ini dan melanjutkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pesantren itu mutafaqihin sekarang ini lebih dituntut lebih besar lagi. Jadi bukan hanya mutafaqihin bisa baca kitab kuning, tapi al-mutafaqihina al-mustanbitina wal mujtahidin.
harus bisa beristimbat. Karena apa? Karena banyak masalah-masalah baru yang belum ada di kitab-kitab Mu'tabarah itu. Nah, itu. Jadi itu namanya masalah-masalah masail jadidah, masalah baru. Dulu nggak ada, sekarang banyak persoalan politik, iya kan? Ada persoalan politik, persoalan sosial, persoalan ekonomi, berbagai perkembangan itu kan. Itu harus diijtihadi. Bahkan ada juga yang lama, tapi mengalami proses pembaruan, masail mustajaddah. Nah, contoh saja misalnya orang harus qabd, jual beli, terima jual, terima beli. Ini uangnya, ini barangnya. Nah, sekarang mana ada begitu? Sekarang belinya bil online. Iya kan? Nggak ada jual beli begini kan? Nah, qabdnya bagaimana? Nah, pengertian qabdnya sudah dirubah. Tidak dalam bentuk kayak tadi. Tidak dalam bentuk transaksi online itu. Jadi qabd hukmi. Nah, seperti itu banyak itu. Ya. Yang terjadi itu. Jadi perlu ada, bahkan kata Imamul Haramain, fa inna ma'zama syariah sadara 'anil ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahirnya dari ijtihad. Imam Juwaini begitu. Wan nas la yafi bil ushri min ma'syari syariah. Nas itu tidak sampai 1/10. Artinya tidak sampai 10% nasnya. Jadi yang lainnya itu ijtihad 90% lebih itu ijtihad. Itu zamannya Imamul Haramain di tahun 457-an. Jadi 1000 tahun yang lalu itu imbangannya nas lebih dari 90%. Ijtihadnya terbalik, nasnya tidak sampai 10%, ijtihadnya 90%. 1000 tahun yang lalu. Bagaimana sekarang? Makin kecil kan nasnya. Li'anna nususa mahdudah. Nas itu terbatas. Ya, Qur'annya kan gak nambah-nambah. Ya Qur'an 30 juz saja. Kecuali ada pejabat datang ke madrasah tahfidzul Qur'an, tanya, sudah hafal berapa juz? 30. Berapa juz lagi katanya? Ya sudah selesai 30 juz. Jadi hadis tidak nambah, walakinnal waqa'i wal hawadits wan nawazil, tapi peristiwa-peristiwa tidak pernah berhenti, terus terjadi, baik yang jadidah maupun yang mustajaddah. Nah, itulah pentingnya kita i'dadul mutafaqqihin al mustanbitin wal mujtahidin. Enggak, dia harus memiliki, kalau tidak nanti fauda, kosong ini. Ada peristiwa tidak ada, karena enggak ada di kitabnya, belum ada. Ya, belum ada. Katanya alam yaqullu ahadun minas salaf, enggak ada omongannya dulu. Nah, di sinilah makanya pentingnya ada istinbat ijtihadi. Dan pesantren ini juga menjadi semacam transmitter, penyambung pandangan-pandangan ulama terdahulu dan pandangan-pandangan ulama belakangan. Kalau enggak, koslet. Modelnya listrik. Listrik itu kan sebelum masuk ke rumah harus ditransmisi dulu, baru dibagi ke rumah. Kalau enggak, kebakaran. Nah, makanya banyak orang kebakaran, pendapat-pendapat muncul menghantam orang-orang dulu karena dia tidak melalui transmisi. Tidak ada sambungan. Tidak sambung. Nah, di pesantrennya ada. Dan kita punya ulama-ulama yang transmitter. Al-Mursil. Ya, Al-Mursil. Yaitu seperti ulama-ulama yang mensyarahi kitab-kitab.
Nah kitab itu kan seperti ini. Kalau tidak difahami salah, disyarahikan sambung itu. Seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu banyak dia tidak mengarang kitab, tapi mensyarahi kitab. Jadi beliau itu adalah transmitter, al-mursil. Ulama mursil yang menyambungkan pendapat yang ulama dulu dan belakang sehingga tidak terjadi koslet. Seperti Syekh Nawawi bilang begini. Wasufiyuna yuksiruna al-qawla bil jabri. Orang tasawuf itu banyak jabar itu. Penyerahan diri punya. Wal muradu al jabrul batini la wajrul zahiri. Yang maksud jabar di situ batinnya bukan zahirnya. Zahirnya tetap kita. Nah, itu jadi tidak salah gitu dalam. Ketika menafsiri omongannya Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima tumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kalau kamu itu ijtihad dalam hal yang sudah dijamin oleh Allah, rezeki itu kan sudah dijamin oleh Allah. Dan lalai terhadap yang diminta ibadah. Dari rezeki dicari, ibadah ditinggalkan. Itu menunjukkan intimasul basirah. Basirahnya mati, sudah mati. Nah, ini kalau salah memahami, bisa saja, udah ibadah aja, jangan urusan dunia lagi, tinggalkan saja. Nah, tapi Syekh Nawawi bilang apa? Wal mazmum ijtima'ul ijtihad lima domina wa taqsil bima tuliba. Tetapi yang di situ, yang dicela itu, yang ada dua-dua ini. Dalam soal rezeki dia ijtihad, dalam soal ibadah dia taksir. Wa ammal ijtihad fi talabir rizqi ma'a qiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taksirin laisa dalilan li'umyi ainil qalbi bal huwal jihadul akbar. Kalau mencari rezeki dengan hak-hak Allah ditunaikan, tidak ada yang taksir, dilalaikan, nah, itu bukan menunjukkan dalil mata hatinya hilang. Bal huwal jihadul akbar, itu jihad besar, gitu katanya. Nah, jadi tidak terjadi koslet dalam memahami ini. Itu yang saya. Jadi di pesantren inilah itu. Transmisi ini disambungkan sehingga ilmu orang dulu dengan ilmu yang sekarang itu tidak terjadi koslet, tidak terjadi kesalahpahaman dan tabrakan. Nah, ada tabrakan-tabrakan tuh dia pasti tidak mesantren itu dulunya itu. Tidak mengalami transmisi itu dia. Tidak paham. Nah ini yang saya kira hal yang. Oleh karena itu, menurut saya pesantren punya peran strategis. Nah yang sekarang kita lagi kembangkan, bagaimana pesantren menjadi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah ini juga jangan sampai terjadi konflik juga. Nah sekali lagi Syekh Nawawi memberi. Ada hadis mengatakan, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Siapa yang mementingkan dunianya, mencintai dunianya, akhiratnya bahaya. Ra'su kulli hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia sumber dari kesalahan. Tidak diabaikan hadis itu oleh Syekh Nawawi, tidak diberi porsinya. Wa amma hadithu man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa qaul al-Hasan al-Basri mursalan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin wal muradu al-hubbu alladhi yahmilu ala irtikabi nahyin wa tadyi'i amri. Jadi yang dimaksud itu cinta yang menyia-nyiakan perintah
dan menyanyiakan perintah dan melanggar larangan. Larangan Allah, karena dunia dia melanggar Allah. Kalau cinta semata-mata, wa amma mutlaqul hub fahuwa minal amril jibili. Itu dari manusiawi. Ya. Jadi itu tidak masalah. Nah, ini tersambung lah, tidak terjadi benturan. Tadi saya bilang ada transmisi di situ. Nah, kita ingin juga sekarang ini pesantren menjadi pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi pesantren kalau dulu melahirkan mujahid-mujahid yang berjuang mengusir Belanda, sekarang nggak ada Belandanya. Sekarang adalah mujahid ekonomi. Seperti kata Syekh Nawawi, bahwal jihadul akbar. Jadi jihad ekonomi di dalam rangka kita pertama membangun kemandirian pesantren kepentingan umat, supaya umat ini bisa mandiri, hidup, tidak tergantung oleh siapapun. Dan kedua, memberikan kontribusi yang lebih besar dalam rangka pembangunan nasional. Indonesia, kita akan menghadapi membangun Indonesia Emas tahun 2045. Waktunya tidak lama lagi, itu ekonominya maju dan sejahtera. Jangan ketika orang tinggal landas, pesantren ini tinggal di landasan. Ya, ketinggalan. Oleh karena itu pesantren ini juga harus mengambil peran di dalam rangka membangun dirinya sekaligus bagian daripada mas'uliyah wataniyahnya, yaitu tanggung jawab kebangsaan, karena kita pesantren dan Nahdlatul Ulama sudah mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Cinta tanah air daripada iman itu adalah mengajak kita untuk mengambil peran di dalam rangka pembangunan bangsa dan negara menuju Indonesia maju dan sejahtera. Peran pesantren harus memberikan kontribusi yang besar. Barangkali itu harapan saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Al-Maghfurlah Kiai Haji Agil Siraj dan juga almarhumah Hormatu itu diberikan tempat yang layak di sisi Allah, dan insya Allah jasa-jasanya dalam membangun pesantren ini dan semua para pendiri pesantren, para pejuang yang dahulu, mereka telah membuat sesuatu, meletakkan sesuatu tonggak, milestone untuk kemudian kita kembangkan menjadi tempat yang memberikan keberkahan, kebaikan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.